Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih tetap membahas tentang soal SKB bagi guru SD, khususnya di bidang profesional untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita langsung saja ke soalnya ya. Oke, kita mulai dari nomor satu. Sehat adalah pilihan karena pada dasarnya tidak ada manusia yang menginginkan sakit. Sebisa mungkin penyakit harus dihindari. Wajar saja bila pemerintah mencanangkan program imunisasi dini bagi balita. Dan sebagian dari kita dapat berusaha menjaga kesehatan tubuh dan menghindari penyakit dengan berbagai cara. Olahraga, menjaga pola makan, istirahat, diet khusus, dan memanage stres, mengonsumsi suplemen, atau memperbaiki pola hidup. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang di atas adalah A. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan seorang balita terkena suatu penyakit. Yang B. Dengan imunisasi, seorang anak akan menjadi sehat. C. Imunisasi memasukkan bibit penyakit ke dalam tubuh balita. Yang D. Balita perlu mendapatkan imunisasi secara berkala sehingga bebas dari penyakit. Jadi untuk yang nomor satu, jawaban yang tepat menurut saya adalah yang A, yaitu tujuannya untuk mencegah kemungkinan seorang balita terkena suatu penyakit. Jadi di sini ada kalimat yang rumpang, di mana kalimat rumpang itu adalah susunan kalimat yang tidak lengkap atau ada kata yang dihilangkan. Fungsinya untuk menguji, melatih, mengukur kemampuan penguasaan bahasa seorang. Jadi gini ya, kenapa saya memilih A? Karena ini teks yang ini memaparkan secara umum ya. Jadi ketika dia memaparkan tentang program imunisasi, otomatis ketika pemerintah melakukan program seperti itu berarti tujuannya itu untuk apa. Jadi makanya saya pilih yang A itu karena dia nyambung ya dengan wajar saja bila pemerintah mencanangkan program imunisasi dini bagi balita. Tujuannya ya. Jadi apalagi yang C dan D ini saya rasa ini maksudnya tidak sesuai dengan teks di atas atau tidak nyambung menurut saya. Gimana menurut teman-teman? Boleh komen jika beda pendapat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Petunjuk mengkritik suatu karya. 1. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal yang akan dikritik. 2. Kemudian yang ketiga adalah buat catatan objektif tentang kelebihan dan kekurangan. Yang 4. 5. Sampaikan kritik dengan bahasa yang santun. Bagian nomor 2 dan 4 pada petunjuk tersebut tepat dilengkapi dengan kalimat A. Dua ini mengkritik berarti memberikan penilaian objektif. Yang keempat, bila mendapat kritikan terima dengan hati yang lapang. Yang B, yang dua ini adalah pelajari dengan cermat karya yang akan dikritik. Yang empat, pikirkan kembali sebelum kritik disampaikan. Yang C, berikan bantahan jika kritikan tidak sesuai dengan fakta. Yang empatnya adalah pikirkan kembali sebelum kritik disampaikan. Yang D, mengkritik berarti menilai dengan objektif dan masuk akal. Yang empat, kekurangan yang tidak objektif dapat kita bantah. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini masih terkait dia dengan teks rumpang ya, di mana 2 dan 4 ini kita tidak tahu kira-kira kalimat yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang ini apa ya. Oke, jadi untuk nomor 2 ini yang tepat menurut saya adalah yang B. Jadi di sini kan bagaimana petunjuk ketika kita mau mengkritik suatu karya. Otomatis menurut saya kita harus istilahnya membaca dengan jeli atau mengamati dengan cermat karya yang akan kita kritik. Ini istilahnya supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang nanti bisa kita lakukan ya, karena semakin kita tahu karya tersebut otomatis kita juga akan mempersiapkan kritik dan saran yang lebih matang juga. Nah, baru nanti kalau kita sudah menyiapkan istilahnya kritikan-kritikan itu kita pikirkan kembali kira-kira istilahnya nyambung enggak dengan karya tersebut atau bisa masuk akal enggak atau tidak menyinggung dan segala macamnya. Maka di sini menurut saya yang tepat nomor 2 itu adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini masih juga kalimat rumpang ya. Oke, pola makan seimbang merupakan anjuran mendasar bagi semua orang. Asupan zat gizi yang terkonsumsi aspek kesehatan nutrisi setiap individu. Zat gizi tersebut diantaranya karbohidrat, tepung-tepungan, gula, lemak, protein, vitamin, mineral, dan serat.
Pola makan sehat dan seimbang sangat bermanfaat bagi tubuh. Manfaat tersebut diantaranya menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan titik-titik daya tahan tubuh. Selain itu, pola makan sehat dan seimbang dapat meningkatkan konsentrasi dan kinerja otak. Kata bentukan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut adalah A. Mengonsumsi, menentukan, meningkatkan. Yang B. Mengonsumsi, ditentukan, meningkatkan. C. Mengkonsumsi, menentukan, tingkatkan. Yang D. Mengonsumsi, tentukan, ditingkatkan. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu mengonsumsi, menentukan, meningkatkan. Ketika kita menggabungkan kata yang rumpang ini dengan option yang A ini, maka dia akan terbentuk sebuah kalimat yang tepat atau sebuah teks yang tepat, ya. Di sini kalau kalian mau mengeliminasi sebuah pertanyaan atau option, ini kita harus juga tahu istilahnya kata baku dari sebuah kata atau kalimat, ya. Di sini kalau kita hal yang pertama yang bisa kita lakukan ketika kita mau mengeliminasi itu, otomatis yang C akan tidak pernah kita jawab, karena kalau mengonsumsi itu bakunya itu tulisannya ya mengonsumsi, bukan menggunakan K, ya mengkonsumsi, ya. Makanya di sini setelah kita mengeliminasi yang C, baru kita memilih A, B, D, ya. Nah, baru kita sesuaikan atau kita cocokkan kata yang rumpang di teks tersebut. Kira-kira mana yang cocok menurut kita, ya. Maka di sini yang tepat untuk yang nomor 3 menurut saya adalah yang A, ya. Oke, di sini pengertian kalimat rumpang ini sama dia dengan yang soal nomor 1, ya. Oke, lanjut kita ke nomor 4, ya. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Otowiryo. Beliau termasuk garis keturunan Sultan Hamengkubuwono III. Ketika Sultan ingin mengangkatnya menjadi raja, beliau menolak dan memilih meninggalkan keraton. Hal ini disebabkan beliau merasa tidak berhak sebagai anak dari seorang selir, bukan permaisuri. Hal ini berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya yang menginginkan menjadi raja walaupun bukan haknya. Diponegoro juga lebih tertarik pada kehidupan religius dan merakyat sehingga lebih suka tinggal di Tegalrejo, kediaman nenek buyutnya, Ratu Ageng Tegalrejo, Permaisuri Hamengkubuwono I. Lebih dari itu, Pangeran Diponegoro juga tidak suka akan campur tangan Belanda yang terlalu besar dalam keraton. Keistimewaan tokoh tersebut: A. Anak seorang selir raja yang hendak dijadikan raja. Yang B. Tertarik pada kehidupan religius. Yang C. Membenci campur tangan Belanda yang terlalu besar dalam keraton. Yang D. Keturunan Sultan Hamengkubuwono III yang menolak dijadikan raja karena bukan haknya. Jadi yang tepat nomor 4 ini adalah yang D, yaitu keturunan Sultan Hamengkubuwono III yang menolak dijadikan raja karena bukan haknya. Jadi begini, ya. Ketika ada sebuah cerpen atau teks berisi cerita semacam ini, maka untuk mencari keistimewaan tokoh itu ya kita istilahnya mencari dulu. Oke, jadi kita mengambil dulu pengertian dari keistimewaan tokoh, ya. Keistimewaan tokoh merupakan kelebihan ataupun hal tersendiri dalam tokoh tersebut dibandingkan dengan pemeran atau tokoh lainnya, di mana kelebihan dan keistimewaan tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri dalam diri tokoh tersebut. Jadi ketika ada keistimewaan tokoh ini yang bisa kita ambil, maksudnya hal baik yang bisa kita ambil atau sifat baik dari tokoh tersebut yang bisa kita ambil. Itulah sebuah keistimewaan dalam sebuah cerpen yang dimana memiliki karakter atau tokoh tersebut, ya. Maka di sini yang perlu kita ambil atau keistimewaan dari tokoh tersebut, ya jelas jawabannya adalah yang D, ya. Oke, kita beralih ke nomor 5. Saiman nyaris kehilangan pekerjaan. 40 tahun mengabdi, kini ia terancam diberhentikan. Dengan perasaan pilu, dia pacu sepedanya menuju kantor pos pembantu kecamatan. Begitu sampai di tujuan, Pak Idris, kepala di kantor itu, telah menanti dia di depan pintu. Seperti biasa, kantor itu memang sudah sepi, tak lagi dikunjungi orang-orang yang saling ingin berkirim kabar. Sambil menaikkan celananya yang kedodoran, Pak Idris menyambut kedatangan Saiman. Bagaimana Pak Saiman? Tegurnya. Saiman mendekat, membuka topi dan mengeluarkan tangan dari saku celananya. Entahlah, ujar Saiman menggeleng. Diperlihatkannya rasa kecewanya kepada Pak Idris.
Keduanya kemudian masuk ke dalam kantor yang kecil. Konflik dalam kutipan cerpen tersebut, A. Saiman merasa kecewa karena telah mengabdi di kantor pos selama 40 tahun. Yang B. Saiman memacu sepedanya ke kantor pos dengan perasaan pilu untuk bertemu Pak Idris. Yang C. Saiman nyaris kehilangan pekerjaannya setelah mengabdi selama 40 tahun. Yang D. Pak Idris kecewa kepada Saiman karena tidak ada lagi orang yang mengirim surat ke kantor pos. Jadi yang nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Kalau soal nomor 5 ini udah jelas bahwa konfliknya itu ya istilahnya Pak Saiman ini dia terancam diberhentikan. Padahal dia sudah bekerja hampir 40 tahun ya. Jadi selama 40 tahun dia bekerja tapi tiba-tiba dia terancam untuk mau diberhentikan atau dipecat. Nah, jadi disinilah timbul yang namanya sebuah konflik. Nah, untuk nomor 5 ini udah jelas dia berada di bagian awal dari teks tersebut ya, cuplikan teks yang soal nomor 5 ini ya. Jadi sekali lagi yang nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Kita berlanjut ke nomor 6. Karena menawarkan diri untuk membantu kura-kura memanen pisangnya, kura-kura setuju dengan gesit karena memanjat pohon. Dengan gesit kera memanjat pohon pisang yang telah ranum buahnya. Di atas pohon ia makan sepuas-puasnya. Sementara itu kura-kura dilupakannya. Kura-kura menunggu dengan hati yang mendongkol. Hampir setiap hari kera memanjat dan memakan buah pisang. Kura-kura tidak pernah diberi buah pisang itu sampai buah pisang di kebun itu habis. Sejak itu kura-kura merasa sakit hati. Akan tetapi ia tetap sabar dan selalu berdoa semoga kera menyadari perbuatannya. Nilai moral yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Manfaatkan kesempatan selagi ada waktu. B. Sabar dan selalu berdoa ketika dihianati. Yang C. Siapa pintar itulah yang menang. Yang D. Sifat serakah ada di mana-mana. Oke, jadi yang nomor 6 ini jawabannya adalah yang B, yaitu sabar dan selalu berdoa ketika dikhianati. Jadi nilai moral itu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik serta buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Jadi di sini untuk teks nomor 6 ini istilahnya kayaknya tokoh utamanya itu adalah kura-kura, sedangkan untuk antagonisnya itu adalah kera. Jadi otomatis ketika kita mau mengambil yang namanya nilai moral, ya di sini walaupun ada baik dan buruknya, tentu otomatis kita utamakan yang baiknya terlebih dahulu. Apalagi di optionnya ini yang lebih tepatnya itu berarah ke yang B, ya. Jadi sabar dan selalu berdoa ketika dihianati, ya. Jadi yang A, C, D, yang A dan C dan D ini kurang tepat ya untuk soal nomor 6 ini. Oke, kita lanjut ke nomor 7. 1 menit sebelum banjir tiba, seorang berteriak, "Lihat, air sudah sampai ke tepi tanggul." "Tenang saja," jawab yang lain. "Di sini tidak pernah banjir, paling-paling cuma sampai ke jalan." Orang-orang tidak memikirkan banjir. Sudah 7 tahun kompleks perumahan ini berdiri, sungai tidak pernah meluap menjadi banjir. Mereka masih di dalam rumah duka, ingin berbagi sesuatu untuk Pak Prawiro, tapi tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Oke, jadi pertanyaannya adalah nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Membantu merawat tetangga yang meninggal. B. Mempunyai sifat peduli kepada tetangga dekat. C. Memberitahu tetangga jika akan terjadi bahaya. Yang D. Mempercayai informasi yang dikatakan tetangga. Oke, untuk soal nomor 7 ini hampir mirip menurut saya soalnya dengan SKD yang kita ikuti kemarin itu, di mana tentang nilai sosial yang bisa kita kutip atau kita ambil dari sebuah cerita itu memang ada pertanyaan semacam itu. Kadang di sini membuat kita bingung juga. Di sini untuk soal nomor 7 ini juga saya agak bingung juga tentang jawabannya. Karena opsinya ini mirip-mirip ya terkait dia dengan tes yang di atas itu. Tapi untuk menurut saya yang tepat adalah yang B, yaitu mempunyai sifat peduli kepada tetangga dekat. Kenapa saya bisa mengambil yang ini, jawaban yang ini?
ini terkait dia dengan bagaimana tetangga-tetangga yang lain itu peduli terhadap tetangga-tetangga yang lainnya. Misalnya ada yang memberitahu mereka tentang ada banjir atau air yang naik, kemudian ada yang peduli dengan tetangga yang lain yang sedang meninggal. Jadi ini mungkin kepeduliannya kita ambil secara umumnya ya. Jadi yang tepat menurut saya sih yang B itu ya, mempunyai sifat peduli kepada tetangga dekat ya, karena ini beberapa orang peduli terhadap tetangganya ya. Oke, kalau kita mau cari nilai sosial itu apa sih? Jadi nilai sosial itu adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, harus melalui proses menimbang ya. Gimana teman-teman untuk nomor 7 ini? Silahkan komentar jika teman-teman memiliki pendapat yang lain ya. Oke, kita beralih ke nomor 8. Buah biwa sangat baik bagi kesehatan kulit. Buah biwa mengandung karotenoid. Karotenoid dapat mencegah kerusakan sel dalam tubuh. Karotenoid juga bermanfaat untuk menjaga fungsi penglihatan. Kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat berangka A1, B2, C3, 4, yang D4 ya. Oke, jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang D. Di mana untuk kalimat di sini kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jenis kalimat ini bukanlah kalimat yang buruk sehingga tidak bisa dimengerti oleh pembacanya. Kalimat tidak baku justru mungkin lebih familiar karena lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, jadi ini kalimat yang tidak padu itu adalah kalimat yang istilahnya adalah tidak sesuai dengan teks yang di atas. Tapi di sini untuk nomor 8 ini kayaknya nyambung juga, apalagi yang nomor 4 ya. Tapi di sini tanpa adanya nomor 4 ini pun kalimat nomor 1 sampai 3 ini cukup sudah mewakili ya. Jadi karena istilahnya karotenoid dapat mencegah kerusakan sel dalam tubuh ya. Namanya juga sel di dalam tubuh itu juga bisa terkait dia dengan semua panca indera kita ya. Makanya di sini yang tidak padu menurut saya adalah yang nomor 4 ya, walaupun cocok ya, tapi ya walaupun tidak ada teks nomor 4 ini, maka nomor 1 sampai 3 ini cukup mewakili. Jadi itu menurut saya. Oke, kita beralih ke nomor 9. Pada 20 Oktober terdapat 3 stasiun pengamatan BMKG di Sulawesi yang mencatat suhu ekstrim. Ketiga stasiun pengamatan tersebut yakni Stasiun Meteorologi Hasanuddin, Stasiun Klimatologi Maros, dan Stasiun Meteorologi Sangiani Bandera. Di Stasiun Meteorologi Hasanuddin atau di Makassar itu suhu mencapai 38,8 derajat Celcius. Di Stasiun Klimatologi Maros suhu mencapai 38,3 derajat Celcius. Sementara itu di Stasiun Meteorologi Sangiani Bandera itu 37,8 derajat Celcius. Perbaikan kata dengan ejaan yang tepat pada teks tersebut adalah A. Tertulis ekstrim, kita baiki dengan ekstrim. Yang B itu tertulisnya adalah stasiun, kita perbaiki dengan stasiun. Yang C adalah yang tertulisnya adalah derajat, kita perbaiki dengan derajat. Kalau yang D itu tertulis dengan Celcius, perbaikannya adalah Celcius. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang D. Tentu di sini yang A itu ekstrim itu udah benar tulisannya, kemudian stasiun itu juga udah benar tulisannya, kemudian yang C juga udah benar tulisannya yaitu derajat. Nah, yang D ini Celsiusnya itu lebih ke arah bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau kita beralih ke yang bakunya, maka yang tepatnya adalah kita perbaiki dengan tulisannya adalah yang Celsius. Kita beralih ke nomor 10 ya. Ambilkan gelas itu Dina, kata Ani. Jadi perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat tersebut adalah A. Seharusnya tanda koma setelah kata Dina diganti dengan tanda titik. Yang B. Seharusnya tanda koma setelah kata Dina diganti dengan tanda titik. Yang C. Seharusnya tanda koma setelah kata Dina diganti dengan tanda seru. Yang D. Seharusnya tanda koma sebelum kata Dina diganti dengan tanda seru. Oke. Jadi jawaban yang nomor 10 ini adalah yang C. Jadi saya rasa apalagi teman-teman yang sudah menguasai bahasa Indonesia atau biasa menulis cerpen atau novel itu pasti udah tahu ya hal-hal yang semacam ini ya.
Jadi yang tepatnya itu adalah yang C, yaitu seharusnya tanda koma setelah kata Dina diganti dengan tanda seru. Kenapa demikian? Jadi di sini tanda seru itu bisa kita pakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Ya, jadi setiap ada tanda atau kata atau kalimat yang mengandung perintah, ya kita bisa menggunakan tanda seru ya. Akhirnya kita lanjut ke nomor 11. Banyak anak-anak bermain kelereng di depan rumah Andi. Penggunaan kata banyak pada kalimat tersebut yang salah karena A. Kata banyak bermakna jamak. Yang B. Kata banyak tidak diikuti jumlah. Yang C. Kata banyak menjadi subjek kalimat. Yang D adalah kata banyak merupakan pelengkap. Jadi yang tepat adalah yang ini yang 11 itu jawabannya adalah yang A, yaitu kata banyak bermakna jamak ya. Ini salah saya taruh ya. Oke, jadi di sini jamak itu merupakan sebuah tata bahasa jumlah yang mengacu pada lebih dari satu rujukan di dunia nyata. Dalam bahasa Inggris, tunggal dan jamak adalah tata bahasa jumlahnya satunya. Jadi di sini banyak anak-anak. Jadi sebenarnya anak-anak itu kan lebih dari satu, apalagi diwakili dengan banyak. Berarti ini bisa kalau dalam penulisan cerpen atau novel itu ini bisa dikatakan adalah pemborosan kata ya, karena banyak itu udah banyaknya, tanpa banyak pun anak-anak kita udah bisa mewakili istilahnya ya. Misalnya kalau kita mau memperbaikinya, misalnya seperti ini ya, banyak anak bermain kelereng di depan rumah Andi, itu udah perbaikannya. Atau anak-anak bermain kelereng di depan rumah Andi, jadi itu perbaikannya juga ya. Nah di sini yang tepat untuk 11 itu adalah yang A, yaitu kata banyak bermakna jamak. Oke, kita beralih ke nomor 12. Nomor 1, kegiatan fisik apapun, entah pendakian gunung, penelusuran gua, penjelajah alam, atau bersepeda jarak jauh, bisa berawal dari mimpi. Kemudian dari mimpi itu muncul berbagai gagasan yang bisa kita pilih beberapa di antaranya untuk kita wujudkan. Yang 3, dalam mewujudkan mimpi kita harus siap dari segi fisik dan mental. Yang 4, oleh karena itu saya melatih fisik dengan cara olahraga secara rutin agar siap menjalani kegiatan fisik. Kalimat utama dalam paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat berangka A1, B2, C3, D4. Oke, ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu yang nomor 3, yaitu dalam mewujudkan mimpi kita harus siap dari segi fisik dan mental. Di mana kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, yaitu gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf. Jadi di sini ya, untuk teks yang ini dia terdapat kalimat utamanya itu di nomor 3 ya, tapi pemaparannya dari nomor 1 sampai 4 ini hanya saya lihat ini istilahnya terkait dia dari fisik saja ya. Jadi mentalnya itu tidak dipaparkan juga secara rinci karena ini namanya juga potongan teks. Jadi kita memaklumi atau memang kita harus memang jeli melihat teks tersebut ya. Jadi untuk kalimat utama yang nomor 12 ini ya jelas adalah yang C, yaitu yang nomor 3, yaitu dalam mewujudkan mimpi kita harus siap dari segi fisik dan mental. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada hal-hal yang salah silakan meninggalkan komentar, karena ini kita sambil belajar, kita latihan dan kita sama-sama berdiskusi ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.